Satu yaitu hanya perlu satu sensor untuk berapapun track yang akan dideteksi. Kemudian kedua, kalau sudah maju keluar dari blok pengamatan, harus ada gerbong lainnya yang beresistor di dalam blok pengamatan. Jumpa lagi semua sobat Miniatur World di channel yang membahas elektronika dan penerapannya di dunia kereta model. Semoga kalian semua sehat selalu di rumah ya, dan selalu memakai masker jika akan keluar. Kali ini saya akan membongkar rahasia pembuatan miniatur palang pintu otomatis dengan sensor arus. Berbeda dengan tipe sensor lainnya yang bersifat spot detection, sensor arus bersifat block detection, sehingga mempunyai lebih banyak keunggulan. Satu yaitu hanya perlu satu sensor untuk berapapun track yang akan dideteksi. Kemudian kedua, lebih sedikit memerlukan pin yang dipakai di Arduino. Kemudian tiga, logika pemrogramannya lebih simpel. Keempat, pemasangannya juga lebih mudah dan lebih simpel. Kelima, jumlah track dalam perlintasan bisa dipasang tak terbatas. Jadi bisa 1, 2, 3, 5, 10 bisa tanpa merubah pemrogramannya. Kekurangannya hanya satu, yaitu memang sensor ini harganya agak sedikit lebih mahal dari sensor jenis spot detection. Berikut adalah part-part yang dibutuhkan. Pertama yaitu Arduino Nano sebagai microcontroller. Namun Anda bisa juga memakai jenis Arduino yang lain. Kemudian yang kedua adalah DF player untuk menyimpan dan memainkan suara alarm perlintasan. Berikutnya adalah TDA 2030 sebagai amplifier agar suara yang dihasilkan lebih keras. Kemudian nomor 4, LM2596 sebagai step down converter, yaitu untuk menurunkan voltase listrik yang menyuplai Arduino. Di sini saya setel outputnya di 5 volt. Kemudian berikutnya adalah speaker. Yang keenam adalah resistor 120 ohm kali 4, yaitu untuk LED flip-flopnya yang berjumlah 4. Kemudian nomor 7 adalah resistor 1 kilo ohm. Ini akan dipasang antara Arduino Nano dengan DF playernya. Yang ke-8 adalah 4 kali LED 3 mm untuk lampu perlintasannya. Kemudian berikutnya adalah 2 kali servo SG90. Ini untuk menggerakkan palang pintunya. Kemudian terakhir adalah WCS 1800. Ini adalah sensor pendeteksi arusnya, komponen yang paling penting untuk proyek kita kali ini. Selanjutnya diagram wiringnya adalah seperti ini. Mohon diperhatikan untuk amplifiernya, ada pin yang mendapat pasokan listrik 12 volt langsung ya dari power supply-nya. Jadi tidak melalui step down converter. Sementara komponen yang lain tetap mendapat suplai listrik 5 volt yang sudah melalui LM2596. Jadi jangan sampai salah atau komponennya bisa terbakar. Kemudian untuk pin WCS 1800-nya sendiri seperti ini. Hanya 3 pin yang dipakai, yaitu pin VCC, kemudian pin output digital, dan pin ground. Untuk sistem deteksinya, sensor ini memakai sistem non-kontak. Jadi sirkuit yang akan dideteksi, salah satu kabelnya harus dilewatkan ke dalam sensor Hall effect yang berwarna putih itu. Dan sebaiknya dililit 3 kali atau lebih agar lebih sensitif. Kenapa disebut sistem deteksi non-kontak? Karena modul ini sendiri tidak mendapatkan
tidak dikonekkan langsung ya ke kabel yang akan dideteksi, tapi hanya dilewatkan ke dalam hal sensor yang terpasang. Jadi dia mendeteksi dari perubahan yang terjadi medan magnet yang melalui lubang hal sensor tadi. Kemudian instalasi kabel ke tracknya kira-kira seperti ini. Masing-masing track yang akan dideteksi dipotong salah satu sisinya agar dia terisolasi dengan bagian track yang lain secara kelistrikannya. Kamu bebas mau mendeteksi berapa rel di perlintasan, mau dipasang 1 rel, 2 rel, 3 rel, dan seterusnya tanpa perlu merubah programnya. Jadi ini sangat simpel. Kemudian pemasangan sensornya juga lebih simpel daripada sensor cahaya yang biasa saya pakai. Karena biasanya sensor cahaya harus dalam satu track harus dipasang 2 ya, di ujung masing-masing ujung, sebagai sensor in dan sensor out. Sementara kalau ini sepanjang rel itu hanya membutuhkan 1 kabel untuk mendeteksi adanya arus listrik. Dan untuk track yang banyak, kabelnya tinggal dicabangkan saja. Jadi sangat sederhana dan tidak sensitif terhadap cahaya, karena kalau pakai LDR dia arahnya pun harus benar-benar diarahkan dengan baik agar dia tidak memicu false trigger. Oh ya, sistem ini adalah sistem universal yang artinya bisa memakai controller apapun. Tidak terkait dengan JMRI seperti di video saya yang sebelumnya. Hanya karena kebetulan di sini saya memakai controller JMRI, maka di dalam contohnya nanti saya tetap memakai JMRI. Tapi sejatinya kalian bisa memakai controller apapun yang kalian punya. Karena sistemnya terpisah ya antara controller sama Arduino sebagai otak untuk mendeteksi arus di dalam track. Sistem ini juga tidak terpengaruh terhadap panjang rangkaian kereta, asalkan di setiap saat sepanjang rangkaian tadi selalu terdeteksi oleh sensor arus. Itu artinya di beberapa gerbong harus dipasang resistor dengan nilai tertentu agar sensor arus mampu membaca atau mendeteksi kehadiran kereta. Jadi dalam contoh di atas, jika loko yang mengkonsumsi arus sehingga terdeteksi sensor sudah maju keluar dari blok pengamatan, harus ada gerbong lainnya yang beresistor di dalam blok pengamatan yang menggantikannya, sehingga palang pintu tetap akan menutup dan tidak mengira bahwa kereta sudah lewat. Sebelum memasang sensor arus untuk menjadi trigger palang pintu, saya perlu tahu apa nilai feedback yang diberikan oleh sensor dan dalam kondisi apa feedback itu diberikan. Karena saya belum pernah memasang sensor arus langsung via Arduino, maka saya perlu mencari tahu. Prinsip yang sama sebenarnya berlaku juga jika kita akan memasang sensor apapun sebagai input dalam proyek elektronik kita. Dalam sketch ini sudah saya atur untuk melaporkan secara real time hasil bacaan sensor melalui serial monitor. Oke, JMRI sebagai controller sudah saya hidupkan. By the way, kamu bisa memakai controller digital apapun ya. Kita lihat bacaan sensor saat loko ada di luar area blok pengamatan. Nilainya stabil di 1. Sekarang kita coba majukan loko untuk melihat berapa nilainya yang dibaca sensor saat loko masuk ke area yang dimonitor oleh sensor. Salah, malah mundur, maaf. Kita lihat bacaannya di sini di serial monitor. Nah, tepat saat loko sudah masuk secara penuh ke blok sensor, angka bacaan sensor berubah antara 0 dan 1 bergantian. Itu artinya kita bisa memanipulasi hasil bacaan sensor menjadi pemicu atau trigger palang pintu untuk menutup atau membuka. Karena ada 2 kondisi yang berbeda yang bisa dimanfaatkan. Jika blok sensor kosong, nilai pengamatan adalah 1 stabil. Kemudian bila blok sensor berisi, nilai pengamatan adalah 0 dan 1. Untuk bisa dimanfaatkan,
Angka-angka tersebut harus diambil sampel pengamatan yang banyak, lalu hasilnya dirata-rata. Misalnya kita ambil data sejumlah 30, hasilnya kita jumlahkan lalu dibagi dengan 30 untuk mendapatkan nilai rata-ratanya. Mari coba kita terapkan prinsip tadi ke program yang aslinya. Saya hanya akan membahas langsung ke intinya saja ya. Jadi jika ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komen di bawah video ini. Ini adalah bagian di mana nilai bacaan sensor dijumlahkan tiap 30 data, lalu dibagi untuk mencari nilai rata-ratanya. Dan hasilnya disimpan dalam variabel average. Pada awal program dimulai, sebelum data berjumlah 30, maka nilai belum bisa dipakai. Untuk itu saya memakai variabel bantu bernama cycle, di mana jika jumlah data belum sampai 30, nilai cycle sama dengan 0, dan jika data sudah lebih dari 30, maka nilai cycle berubah menjadi 1. Kemudian saya juga membuat variabel bantu bernama posisi palang untuk mengecek apakah palang pintu dalam posisi membuka atau menutup. Jika membuka nilainya 0, jika menutup nilainya 1. Nah, jika loko berjalan memasuki blok sensor, maka kondisi pertama akan terpenuhi, yaitu jika average sama dengan 0 dan cycle sama dengan 1. Kemudian apabila posisi palang terbuka, maka palang pintu akan menutup dari posisi 125 derajat ke posisi 8 derajat. Kemudian juga memerintahkan lampu flip-flop untuk menyala, dan musik atau alarm palang pintu juga akan terpicu untuk menyala. Perintah untuk menyalakan flip-flop dan menyalakan musik terhubung ke function flip-flop dan function music. Jadi ini untuk menyederhanakan program ya. Kalau kita membuat program yang panjang, jadi program untuk menyalakan flip-flop dan musik ini tidak perlu ditulis berulang kali. Jadi kita bikin function khusus untuk itu, dan setiap kali kita butuhkan tinggal kita panggil fungsinya, flip-flop atau musik. Setelah palang menutup sempurna, maka program menginformasikan bahwa palang pintu dalam kondisi menutup, sehingga kondisi 2 akan terpenuhi, yaitu jika average sama dengan 0, posisi palang sama dengan 1, maka perintahnya adalah tetap nyalakan flip-flop. Nah, jika loko terus saja bergerak keluar dari area blok pengamatan sensor, maka kondisi 3 akan segera terpenuhi juga, yaitu jika average sama dengan 1, cycle sama dengan 1, dan posisi palang sama dengan 1 juga. Maka palang pintu akan diperintahkan untuk membuka dari posisi 8 derajat ke posisi 125 derajat, alias membuka dengan sempurna. Flip-flop akan menyala sampai posisi terbuka sempurna. Setelah posisi terbuka sempurna, maka flip-flop diperintahkan untuk mati, kemudian musik juga diperintahkan untuk berhenti. Nah, itu semua logika yang sangat pendek dan sederhana, dan berlaku untuk berapapun jumlah rel yang dipantau. Codingnya tetap sama seperti itu. Mari kita lihat demo dari sketch yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk percobaan pertama, kita biarkan loko SD7 berhenti di perlintasan. Lalu kita masukkan loko Steam dari sebelah kanan. Kemudian disusul Steam yang dari kiri. Nah, sekarang gantian loko SD7-nya kita keluarkan dan digantikan oleh Steam
yang dari kiri berhenti di tengah. Kita lihat sistem tetap tahu ya bahwa masih ada logo di perlintasan, jadi dia tidak tertipu. Nah, setelah semua benar-benar clear keluar dari blok sensor, maka palang pintunya baru terbuka. Kita coba lagi untuk percobaan kedua. Lagi-lagi palang pintu lulus ujian dan tidak bingung untuk menentukan kapan harus membuka dan kapan harus menutup. Terlepas ada banyak kereta yang melintas secara bersamaan di atasnya. Tes ketiga kita lihat juga berhasil, lulus dengan sempurna. Sobat Miniatur World, itulah tadi sharing saya bagaimana cara membuat palang pintu otomatis dengan trigger sensor arus. Seperti yang sama-sama kita lihat, sensor arus ini sangat akurat mendeteksi kehadiran kereta di atas area yang dimonitor. Dan yang lebih penting lagi, cara pemasangannya juga lebih mudah dan tersamar daripada jenis sensor spot detection yang lain. Jika Anda merasa channel ini bermanfaat, sudilah kiranya memencet tombol like, subscribe, dan loncengnya agar saya lebih bersemangat membuat konten-konten yang bermanfaat lainnya. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, silakan bertanya di kolom komentar. Stay safe everyone!